Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang investasi dalam efek. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evi Hotimatul Hasanah dan teman saya Mila Nurus Solihah. Investasi dalam efek. Perusahaan dapat menggunakan kelebihan dananya untuk membeli efek atau surat-surat berharga. Tujuan pembelian tersebut adalah 1. Menjaga likuiditas merupakan investasi sementara dan digolongkan dalam aktiva lancar. 2. Pendapatan dari dana yang ditanamkan dalam efek merupakan investasi jangka panjang dan bukan kelompok aktiva lancar, namun masuk dalam golongan aktiva tersendiri yang sering disebut dengan permanent investment. Bentuk-bentuk efek. 1. Saham. Saham adalah surat berharga kepemilikan, merupakan sekuritas terpopuler. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berhutang, yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. 3. Saham biasa. Rate of return obligasi. Rate of return dapat dihitung dengan rumus shortcut formula sebagai berikut. Rate of return sama dengan C kali nilai nominal plus F min P per N dibagi P plus F per 2. Jadi keterangannya itu C sama dengan bunga tabungan dalam rupiah, F sama dengan harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, P sama dengan harga pasar, N sama dengan umur obligasi. Contoh soal, suatu obligasi yang bernominal Rp10.000 yang mempunyai harga Rp9.000 mempunyai umur 5 tahun dan membayar kupon atau bunga obligasi sebesar 6% setiap tahunnya. Tentukan besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila obligasi itu akan dipertahankan sampai hari jatuhnya. Jawabannya yaitu rate of return sama dengan 6% kali 10.000 plus 10.000 min 9.000 per 5 dibagi 9.000 plus 10.000 dibagi per 2. Jadi 600 plus 200 dibagi 9.500 sama dengan 800 per 9.500 sama dengan 0,0842 atau 842%. Maka tingkat pengembalian bunga obligasi atas investasi yang diterima oleh Tuan Jerry adalah sebesar 842% yang terdiri dari capital gain. Materi selanjutnya yaitu penentu besarnya nilai obligasi. Pada prinsipnya, nilai obligasi didasarkan pada tingkat bunga yang sedang berlaku. Maka apabila tidak mempunyai hari jatuh, maka nilainya ditentukan dengan mengkapitalisasikan bunga tahunnya atas dasar tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Dengan demikian, nilai dari obligasi tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. Rumus dari nilai obligasi sendiri adalah nilai sama dengan bunga tahunan per discount rate sama dengan R per I. Adapun contoh soalnya. Soalnya yaitu suatu obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh memiliki nilai nominal sebesar Rp20.000 dan membayarkan bunga sebesar Rp1.000 setiap tahunnya. Berapa nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi pasar pada waktu ini di mana tingkat bunga yang berlaku adalah 4%. Jadi, rumus dari nilai obligasi sendiri adalah nilai sama dengan R per I. R-nya yaitu membayar bunga sebesar 1000 per 0,04 sama dengan Rp25.000. Maka nilai bunga yang harus dibayar oleh penerbit obligasi tersebut di mana obligasinya tidak memiliki masa jatuh tempo adalah sebesar Rp25.000. Saham preference. Saham preference adalah saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya.
Besarnya rate of return dari saham preference dapat ditentukan dengan rumus jika menentukan rate of return sama dengan dividen per lembar saham preference dibagi harga pasar. Jika menentukan nilai saham preference adalah nilai sama dengan dividen preference dibagi discount rate. Adapun di bawah ini penjelasannya gimana caranya menentukan rate of return dan nilai dari nilai saham preference. Teman-teman, soal dari saham preference, langsung saja ke soalnya. Suatu saham preference mempunyai harga nominal seharga Rp1.000 dan membayarkan dividen tahunan sebesar 50 dengan harga pasar 750. Pada waktu itu, perusahaan tersebut telah berkembang dan tingkat bunga yang berlaku saat ini adalah 5%. Berapa besarnya rate of return dari saham preference? Langsung saja ke rumusnya. Rate of return rumusnya sendiri adalah dividen per lembar saham preference dibagi harga pasar. 50 dibagi 750 dan hasilnya 6,67%. Dan bagaimana cara menentukan nilai dari saham preference itu sendiri? Dan rumus dari nilai sendiri adalah nilai sama dengan dividen preference dibagi discount rate. 50 dibagi 0,05 hasilnya sama dengan Rp1.000. Materi selanjutnya yaitu saham biasa penerbitan saham. Penentuan rate of return tersebut lebih sulit karena 1. Forecasting dari pendapatan dividen dan harga saham di waktu yang akan datang merupakan hal yang sulit. Yang kedua, pendapatan dan dividen saham biasa diharapkan meningkat setiap tahunnya dan tidak tetap konstan. Maka, besarnya rate of return dari saham tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Mencari return yang diharapkan, rumusnya sama dengan D1 ditambah P1 dikurangi P0 dibagi P0. Kalau mencari harga saham, menggunakan rumus P0 sama dengan D1 ditambah P1 dibagi 1 tambah R. Dan apabila mencari pertumbuhan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, yaitu dengan menggunakan rumus P0 sama dengan D1 dibagi R dikurangi G. Dan apabila mencari pertumbuhan dividen yang akan berlangsung secara konstan, yaitu dengan menggunakan rumus R sama dengan D1 tambah G dibagi P0. Teman-teman, ini ada beberapa contoh soal dari materi saham biasa. Langsung saja ke contoh soalnya. Jika mencari return yang diharapkan, rumusnya D1 tambah P1 dikurangi P0 dibagi P0. Keterangan D1 itu mencari dividen, P1 mencari harga saham, P0 harga nominal atau harga saham pada waktu ini. Langsung saja ke contoh soalnya. Suatu saham biasa dibeli dengan harga Rp10.000. Pemodal mengharapkan cash dividen tahun depan sebesar 500 dan mereka juga mengharapkan bahwa pada akhir tahun pertama saham tersebut akan dapat dijual dengan harga 10.400. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan besarnya rate of return yang diharapkan dari saham tersebut adalah rate of return R sama dengan 500 tambah 10.400 dikurangi 10.000 dibagi 10.000 sama dengan 900 dibagi 10.000 dan hasilnya 9%. Jika mencari harga pasar pada waktu ini menggunakan rumus P0 sama dengan D1 tambah P1 dibagi 1 tambah R. Contoh soalnya, kita telah mendapatkan informasi bahwa suatu saham akan memberikan cash dividen tahun depan.
sebesar 500 dan diperkirakan harga saham pada akhir tahun depan adalah 10.400. Sedangkan rate of return yang diharapkan oleh pemodal adalah 9%, maka harga saham pada waktu ini adalah, masukkan rumus, P0 sama dengan dividennya 500 tambah harga sahamnya 10.400 dibagi 1 tambah 0,09 diubah menjadi desimal yang sama dengan 10.900 dibagi 1,09 dan hasilnya 10.000. Dan jika mencari pertumbuhan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, itu menggunakan rumus P0 sama dengan D1 dibagi R kurangi G. R itu rate of return, G-nya adalah tingkat pertumbuhan. Contoh soalnya, berapa harga pasar suatu saham pada waktu ini yang akan memberikan dividen pada akhir tahun pertama sebesar 3.000 dan mempunyai laju pertumbuhan dividen sebesar 6% per tahun. Sedangkan tingkat pendapatan yang diinginkan untuk saham tersebut adalah 16%. Masukkan rumus P0 sama dengan dividennya 3.000 dibagi tingkat pendapatan 0,16 dikurangi 0,06 dan hasilnya 30.000. Dan jika mencari pertumbuhan dividen yang akan berlangsung secara kontinu menggunakan rumus R sama dengan D1 tambah G dibagi P0. Contoh soalnya, berapa rate of return dari suatu saham yang akan memberikan dividen pada akhir tahun pertama sebesar 2.000 dan harga pasar saham tersebut pada waktu ini sebesar 20.000 dan dividen tersebut mempunyai laju pertumbuhan sebesar 6% per tahun. R sama dengan dividennya 2.000 tambah laju pertumbuhan 6% dibagi harga pasarnya 20.000 dan hasilnya 16%. Sekian materi yang kami sampaikan. Apabila dalam menyampaikan materi saya dan teman saya ada kesalahan pengucapan, mohon maaf. Dan apabila teman-teman semua ada yang belum paham bisa nanti ditanyakan di dalam kelas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.